Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Jadi hari ini ya, kita akan membahas sesuatu yang menurutku agak nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena ini adalah bentuk terburuk dari komunikasi ke publik. Kenapa kayak gitu? Ini kelihatan banget caper, tapi capernya nggak tahu tempat, nggak kayak capernya nggak punya otak gitu loh. Maksudku kayak gini loh. Misalnya, kalau dalam sebuah kejadian atau bencana, yang kau lakukan adalah seharusnya ya, yang seharusnya kau lakukan adalah benar, bersimpati. Terus habis itu yang kedua yang kau lakukan adalah diem atau maksudku kayak ngasih bantuan. Kalau nggak ada kata-kata yang baik keluar dari mulutmu, lebih baik diam. Karena apa? Karena keadaan kayak gitu tuh udah pasti sangat sensitif. Kalau misalnya kau salah kata, salah ucap, salah omong, udah kau bisa digoreng habis-habisan. Kayak misalnya aku yang akan ngegoreng kau. Jadi hari ini kita mau ngebahas dua postingan ya. Jadi postingan pertama seperti biasa, postingan yang rage bait. Postingan kedua adalah postingan yang tidak perlu. Nah, dua-duanya ini adalah bentuk postingan dongo yang seharusnya tidak ada di internet, tidak perlu dikeluarkan. Aku di sini ini ya, cuma ngebahas orangnya dan seberapa buruk perlakuan ini dan kenapa kita nggak boleh kayak dia, oke? Kayak gitu. Jadi gini, suatu hari ada orang yang namanya ini Zidan Maulana nih, ya kan? Dia bikin fandom Kikir Impact sama Wuwek mana bisa kayak gini. Terus dia ngasih ini Uma Musume Indonesia peduli banjir Sumatera, Trailblazer peduli bencana Indonesia. Jadi intinya gini, dia ngasih screenshot ini dan dia bilang Kikir Impact sama Wuwa nggak bisa. Kayak agak goblok kalau dipikir-pikir. Kenapa goblok? Karena seharusnya yang kayak gini tuh nggak perlu keluar. Kalau misalnya pun intensinya bercanda, ini tuh bukan bercandaan yang bagus. Karena gini, pertama, bagaimana sih cara bikin komedi? Kalau misalnya kau sangat goblok dan sangat nggak paham dengan bagaimana cara membuat komedi, aku bakal kasih tahu kau supaya setidaknya kau bisa lucu sedikit, oke? Maksudku dengan kata Kikir Impact dan Wuwek diganti jadi Wuwek itu nggak bikin semuanya jadi lucu, oke? Itu komedi kelas bawah. Nah, komedi yang pakai tragedi kayak gini biasanya kayak gini. Rumusnya adalah komedi itu bisa terjadi ketika timingnya tepat dan ada tragedi. Jadi tragedi dan timing yang tepat. Masalahnya ini bukan timing yang tepat karena emang lagi krisis di sana. Orang-orang lagi kesusahan dapat akses internet, bahkan kayak akses listrik, makanan dan sebagainya. Susah. Tiba-tiba ini orang mau ngelawak, timingnya nggak ada, timingnya salah, dan cuma ada tragedinya doang. Kalaupun misalnya dia mau bikin rage bait, ini adalah hal rage bait yang paling rendah yang pernah aku lihat. Maksudku kayak Rama bisa jauh lebih baik dari ini, bro. Terus habis itu ada juga kan di bawah nih, di bawah lagi dibalas nih. Nih noh biar puas lu gitu. Cah, Wuthering Wave Indonesia gitu. Ada. Maksudku ya udah gitu. Bagus kalau misalnya kalian semua, kita semua berdonasi ke Sumatera yang lagi bencana di sana. Jujur, aku sendiri akan berusaha untuk ikut donate juga buat ngebantu. Masalahnya tapi ya kau nggak perlu lah bikin rage bait kayak gini. Karena rage bait kayak gini tuh tolol gitu, tolol. Ini dongo, ini kayak apa sih yang ada di kepalanya dia ketika dia ngepost ini gitu. Agak dongo sih. Aku nggak punya kata-kata lain. Maksudku kan biasanya kan kita benci sama tim Patex ya. Tapi baru kali ini aku ngerasa tim Patex tuh masuk akal dan lebih lucu. Karena gini. Nah kalau gini kan komennya bakal baik-baik aja. Respect banget sama fandom game daripada pemerintah. Nah ini baru, ini baru lucu, ini baru lucu. Kenapa? Karena ngata-ngatain pemerintah. Dan akan lebih baik kalau misalnya bikin kayak gini. Terus jangan lupa donate ya, jangan lupa membantu sahabat-sahabat kita gitu. Ya ini tim Patex yang menurutku cukup manusiawi ya daripada yang lain. Yang bikin aku nggak suka dengan rage bait kayak gini. Mungkin tujuannya dia baik ingin menjadi Itachi kayak, kau tau gak sih maksudnya kayak menjadi Itachi kayak Biarlah mereka menyerang aku supaya fandom-fandom lain nanti ikut donate. you know what I mean? Kau kalau punya tujuan kayak gitu, caranya agak dongo aja gitu. Kau bisa aja kayak mana nih fandom lain, ayo dong. Bentuknya ajakan gitu, bentuknya ajakan, bukan bentuk rage bait karena bentuk rage bait ini adalah namanya aja rage anjing. Maksudku kau di sini bukan ingin memancing ikan atau memancing komedi, kau di sini memancing Hulk yang akan mukulin kau sampai. Tapi intinya gini, nih, yang bikin aku kesal adalah padahal ya fandom-fandom lain itu juga ada bikin yang dimana ini nih ada beberapa fandom lain 1, 2, 3, 4, 5 ini bahkan Blue Archive itu ada bro
Uma, Wuwa, Starrel, Genshin Impact semuanya ikut ngebuka gitu. Cuma ya gara-gara ini orang aja gitu. Jadi kayak gak kelihatan. Jadi jatuhnya kayak bener-bener adu domba. Itu kenapa? Ini tuh agak gak masuk akal untuk diposting dalam sebuah akun. Kalaupun misalnya akunnya rame, pertanyaanku adalah buat apa? Dapat duit kah kalau rame? Aku genuinely nanya. Kalau misalnya rame dapat duit kah? Kalau misalnya orang-orang marah ke kau, tujuannya tuh apa? Biar HP-mu getar dimasukin ke apakah masalah ini masalah bencana loh. Ini bukan sesuatu yang bercanda loh. Ini belum saatnya untuk bercanda gitu. Karena ini kejadian masih berlangsung. Nih, terus dia ada juga bikin, gak ada yang bisa berenang kah atau airnya yang dingin gak kuat untuk berenang keluar. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Dia 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 nggak ngerti kejadian bencana anjir. Bisa-bisanya dia bikin postingan kayak gini mempertanyakan hal yang nggak penting gitu. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kayak gini. Untuk postingan gua yang tadi malam gua nggak tahu bakalan rame. Klasik. Aduh, aku minta maaf ya guys ya. Aku nggak tahu kalau bakalan rame. Aku nggak tahu kalau bakalan viral. Tipikal apa sih, kayak misalnya mbak-mbak yang kehilangan tumbler waktu itu terus bikin orang dipecat, ya kurang lebih kayak gitu. Gua kira nggak bakalan rame, gua kira nggak bakal sampai ini. Masalahnya orang-orang kayak gini tuh nggak ngerti yang namanya konsekuensi. Itu kenapa teman-teman ya belajar kenalan sama orang yang namanya konsekuensi ya. Halo teman-teman, perkenalkan aku konsekuensi. Nggak kayak gitu. Cuma intinya sebelum kau posting sesuatu, sebelum kau melakukan sesuatu, terutama di internet, ya selalulah berpikir yang namanya konsekuensi. Kayak misalnya, kok bisa berpikir, kira-kira kalau aku ngomong ini di publik bakal dipukulin gak ya? Kayak gitu loh. Kan simple, cara mikir dapat konsekuensi atau enggak, aku tinggal mikir gitu loh. Kecuali kalau otakmu udah nggak ada, baru itu nggak bisa mikir kata gua. Masalahnya kalau misalnya kau berpikir, lah ini kan cuma postingan doang bang, ini mah cuma kayak di internet doang, paling yang ngeliat cuma friend list gua gitu, cuma mutual gua. Kagak. Sekarang itu udah eranya for you. Kayak misalnya di TikTok ada for you page, di Instagram juga ada FYP lewat Reels. Kok nggak ngefollow, nggak temenan, itu juga bisa lewat. Dan kalau kau bikin masalah dan akhirnya rame, ya udah kau bakal kena. Itu kenapa jadi agak dongo ketika kau gak berekspektasi kalau itu akan viral. Terus habis itu postingan pas pengen gua tidur. Tidur jangan buka sosmed kata gua. Tidur mah tidur, jangan buka sosmed. Jadi agak dongo ya. Ya tahu apa yang gua posting itu bukan bercanda. Tapi ya udah sih, pastinya juga nggak ada yang peduli. Besoknya gua bangun jir malah rame dan ya udah gua hapus aja. Dan gue minta maaf. Kau tinggal minta ini nih, kau tinggal ngomongin ini. Kau kalau misalnya mau minta maaf, kau nggak perlu pakai gambar firefly yang eye twitching kayak Reze. Itu yang pertama. Yang kedua, kau tinggal untuk postingan yang kemarin minta maaf karena tidak terlihat sensitif bla 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 gitu. Ini mah kalau kata gua gara-gara HP-nya ditaruh di box anjir buat getar, suka kan dapat perhatian kayak gini kan. Ya emang gua posting pure kesalahan. Nah, ini kau jangan nulisnya jangan di sini, di atas kata gua, jangan di sini. Aku nggak tahu tujuannya posting ini nih biar apa. Gambarnya apa, kalau minta maaf tinggal minta maaf gitu, nggak susah. Kita lanjut nih, dia ada lagi klarifikasi lagi untuk kedua kalinya, klarifikasi dan permintaan maaf. Nah yang tadi tuh kayaknya cuma bercanda, sekarang baru minta maaf beneran gitu. Gue ingin menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf atas pernyataan saya sebelumnya yang menyinggung dan memicu adu domba antar komunitas game. Apa yang gue sampaikan sama sekali tidak mencerminkan sikap saling menghargai. Nah ini bagus nih, ini masuk akal nih, ini bagus. Oke. Kesalahan ini jadi lebih berat karena dilakukan pada saat orang menghadapi bla 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 bla. Bagus, oke. Saya menyesal telah mengalihkan perhatian dan ke depan gue berkomitmen untuk berhati-hati dalam berbicara, menjaga sikap dan memastikan setiap konten bla bla bla. Ya, terima kasih. Ya, udah, ini bagus nih. Yang tadi tuh cuma bercanda, yang ini baru serius kayaknya. Klarifikasi, minta maaf, tapi banyak tapinya. Kalau ngantuk mah tidur, bukan buka sosmed. Nah, bener, ini tuh postingan yang bahasanya ini near empati gitu. Kayak kelihatan gak ada empatinya, gak ada akal sehatnya gitu. Itu kenapa ini tuh bukan sesuatu yang bagus untuk dilakukan. Karena maksudku, ya buat kau yang nonton ini ya, aku mohon dengan sangat, aku bakal ngasih kau link di bawah. Kau kalau mau donate silakan donate ke mereka gitu. Jadi ya sumpah bantu mereka yang emang lagi membutuhkan gitu. Jujur aku bakal membantu juga kalau bisa. Kau kira cuma sampai situ doang masalah kita? Enggak nih, kita lanjut ke postingan kedua. Sumpah aku kesel banget, kayak tiba-tiba aku ngeliat ini kayak tiba-tiba ke trigger, you know what I mean? Kayak gitu loh.
apaan sih ini orang, apaan sih gitu loh. Kalian ingat gak sih sama mbak-mbak dulu yang apa, yang rental cosplayer yang sempat ku omongin di beberapa video sebelumnya? Sekarang mbak-mbak ini ternyata kalau ku pikir-pikir agak problematik gitu loh. Bahkan orang yang kayak misalnya ada orang namanya Hesti Amelia Nasution, dia ngomong kayak gini, kalau ketemu ku gampar bolak-balik nih anak. Kita lihat apa yang goblok dari postingannya ya. Pertama, aku sangat sedih atas kejadian banjir yang sangat dahsyat menimpa saudara aku di luar sana. Yuk kita sama-sama membantu sanak saudara kita, bla 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 bla. Foto, selfie, senyum. Foto kayak gini nih buat apa? Kayak apakah tujuannya kamu memperlihatkan pose begini? Kayak enggak, apakah kau ingin memperlihatkan lekuk tubuh kah? Ingin terstrap kah? Pemanis kah? Apakah? Nggak paham. Aku nggak paham, jujur. Aku nggak paham dan aku ngerasa ini bukan sesuatu yang cerdas karena menurutku nggak pantas. Sumpah nggak pantas banget, nggak pantas. Biar FYP, biar FYP. Astagfirullahalazim, biar FYP ya. Ngeri kata gua. Orang mau FYP zaman sekarang apapun dihalalkan, ngeri. Kayak biar rame kah, biar orang-orang tahu kah kalau kau cosplayer atau apa gitu. Ada banyak cara supaya kau bisa memperlihatkan kau cosplayer tanpa melakukan ini gitu. Ini namanya kau lompat ke dalam tren, yang dimana kebetulan tren ini adalah sesuatu yang bikin sakit gitu. Kayak ini tuh bencana. Terus kau mau lompat ke dalam trennya dengan cara kayak gini, terus kayak gini di WC. Foto kayak gini, aku sangat sedih lihat atas kejadian banjir yang sangat dahsyat menimpa saudaraku. Aku nggak tahu ini foto yang sama atau enggak. Ini postingannya beda loh. Copy paste apa gimana? Mungkin bener, mungkin katanya si Mac, mungkin bener katanya Mac. Mungkin dia berharap orang bilang, wow si cantik sedang peduli. Gila, si cantik lagi peduli sama bencana nih. Mari kita dukung si cantik. Nah men, ini bukan cara kau bersosial media. Aku nggak tahu apa yang ada dalam kepalamu sampai kau melakukan ini. Mungkin ekspektasinya juga nanti kayak gini. Aduh, ada mbak-mbak cantik yang peduli nih. Sepertinya aku juga harus peduli gitu. Aku tahu mungkin itu yang dia harapkan gitu. Karena ada dalam komennya dia sendiri bilang, aku udah coba pakai postingan link donasinya kak, tapi sepi. Lalu aku coba untuk post foto aku aja, itu ramai. Berarti bisa disimpulkan kan kak, coba cek postingan aku sebelumnya. Ngejar donasinya atau ramenya. Kalau mau rame doang tapi nggak donasi, berarti sama aja dong ngeramein foto doang. Iya, maksud sangat sangat unnecessary. Fotomu yang cantik jelita itu unnecessary banget, nggak penting. Kayak if you cannot do shit, don't do shit. Nah, padahal ya dia itu bisa aja gitu loh. Bikin kayak gini nih, kayak gini nih masih masuk akal gitu loh. Dia bikin kayak gini masih manusia gitu. Dan ini pun ternyata fotonya udah diedit dan katanya ini editannya. Katanya itu begitu kalau aku baca-baca dari kolom komentar. Itu kenapa kayak aku nggak tahu kata lain untuk dia selain caper, dan emang kayaknya caper aja. Mungkin dalam hati dia punya niat baik ya, cuma caranya salah. Cuma dalam niat baik itu mungkin ada sesuatu yang tidak baik, karena ada juga foto dia kayak gini. Malah enggak, ini foto yang ini ternyata dipakai lagi di sini. Kadang-kadang orang tuh punya niat baik, cuma yang baiknya itu belum tentu bener gitu loh. Caranya nggak bener aja. Aku sih cukup berduka ya ngelihat kelakuannya Thalia yang dimana itu kayak udah terduga dia bakal melakukan hal yang kayak gini gitu. Untuk Mbak Thalianya aku nggak peduli kamu mau buka rental cosplay atau apa, duitnya dipakai buat donasi juga bagus. Kalau misalnya kamu pakai buat sendiri tapi ngomongnya buat donasi agak tai gitu kan. Cuma ya izin jadi orang, hati-hati gitu. Kalau kata gua kurang-kurangin yang kayak begitu, karena kebanyakan bikin masalah entar jadi masalah gitu. Kau udah tahu sering digoreng orang, ya? Udah tahu sering digoreng orang, udah tahu sering dipermasalahkan orang, tapi malah nyari perkara gitu, nyari api gitu. Ya kurang-kurangin kalau kata gua, izin kurang-kurangin. Paling itu doang sih menurutku ya, yang gak masuk akal dari dia. Dan aku tuh jujur ya, meskipun si Thalia tadi kena masalah goblok kayak gini, ini goblok mampus nih. Ini udah nggak masuk akal dongonya. Tapi tiba-tiba ada orang bongkar aib kayak misalnya dia bau ketek apa segala, itu tuh udah bukan tupoksi saya, udah bukan tugas saya lagi itu. Itu mah emang orang pengen bandwagon ikut nge-hate dia. Cuma ya kataku kurang-kurangin gitu kan. Kok bisa ngeliat nih dari komen ini nih. Dari konten cosplay jadi guru donasi, tiba-tiba flexing hartanya, motor, HP, belanja, naik mobil mewah, bukan iri. Tapi apa iya profit dari saham? Kayaknya nggak ada saham yang melejit naik,
nggak paham lagi dah. Ada sih temen gua cewek kayak gitu tiba-tiba flexing ternyata sugar baby-nya om-om pengusaha, apakah sudahlah gitu. Nah, ini buruk sangka, nggak boleh. Kalau misalnya kau mikir nggak ada saham yang melejit belakangan ini, ada saham melejit. Namanya koin. Ada banyak lah saham yang melejit belakangan ini sebenarnya. Kau aja yang nggak tahu gitu. Cuma aku benci kelakuannya yang kayak gini. Sekali lagi, untuk semua orang yang ku bahas ya, aku nggak pernah benci orangnya. Aku cuma benci kelakuannya atau statement yang pernah dia buat. Udah kayak gitu. Jadi kalau kata gua kurang-kurangin. Dan seperti katanya Yogi, semangat Talia Lia, jangan gentar karena dibully. Aku dukung kamu, jangan berhenti cosplay ya. Mental kamu kuat banget. Nah, kalau kamu mau donasi demi apapun silakan donasi. Ada linknya di bawah kalau misalnya mau. Bantu mereka. Aku juga akan berusaha ngebantu. Cuma aku kalau misalnya ngedonate aku nggak bakal ngasih tahu jumlahnya berapa. Kecuali kalau misalnya Kil tolong donetin ini. Oh iya silakan bakal kulakukan. Ya kata gua jangan melakukan hal dongo di internet. Maksudku postingan ini udah ngasih tahu ya intensinya dia tuh apa gitu loh. Yang dimana agak aneh kalau dipikir-pikir, intensi yang kayak gini tuh bukan sesuatu yang bagus untuk diperlihatkan. Kau mau cari rame atau mau nyari simpati orang-orang supaya donate. Kau kalau mau cari rame kau pakai aja foto terstrap. Salah nggak? Ya salah lah. Secara hukum memang tidak salah karena nggak ada hukum yang bilang nggak boleh foto dengan caption berduka tapi fotonya lagi seksi yang memperlihatkan badan dan senyum dan lagi di WC gitu. Nggak ada hukumnya gitu. Cuma moral orang-orang kan moral. Jadi intinya apa, guys? Mikir sebelum bikin sesuatu di internet karena apapun yang kau lakukan di internet sebenarnya ada konsekuensinya. Tinggal tunggu waktu aja gitu. Bukannya gimana-gimana ya. Aku tuh nggak ngerasa orang tuh nggak paham sama apa yang namanya konsekuensi. Kau mungkin bisa lah pakai akun anonim nge-hate sembarangan, ngata-ngatain orang lah, apalah. Tapi kalau misalnya suatu saat kau ketemu orangnya, kau bakal berani nggak ngehadapin orang itu? Kau berani nggak menghadapi konsekuensinya? Kalau misalnya kau punya waktu yang cukup banyak untuk rage bait di Twitter atau di Facebook, kalau kataku, kau pasti punya waktu yang cukup untuk nyari kerja yang beneran kerja ya dengan penghasilan di atas UMR. Harusnya kayak gitu, harusnya, oke? Tapi ya udahlah, gimana menurutmu? Jangan lupa donate. Ya udah. Dadah.